الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja ketanyo kepada Allah di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa husnul zahiri huwal jamalu kama arafta, wa husnul batini huwa ghalabatus sifatil hamidah ala sifatil madmumah. Maka baik itu terbagi atas dua bagi, kata Imam Ghazali. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir badan, seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu, yang dapat dilihat oleh mata kepala. Yang pertama, kata Imam Ghazali, baik pada zahir dengan eloknya rupa, dengan eloknya badan yang dapat kita lihat dengan mata kepala. Allah berkata di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Rupa lagak getanyo diciptakan oleh Allah tabanding dengan makhluk yang lain. Kadang makhluk yang lain yang menciptakan oleh Allah jak dengan buat kaki getanya dua aki. Aliyah mati takalan wajah di atas makhluk lain jauh dengan getanya manusia yang Allah ciptakan yang cukup indah, yang cukup laga.
alian Allah Subhanahu wa taala Nabi bagatayo nafsu dan akal. Adapun bak makhluk yang lain na yang Nabi nafsu manteng li Allah lagi umpama binatang, na yang Nabi akal manteng hana Nabi nafsu li Allah lagi para malaikat. Akan tetapi katanya manusia na ciptakan li Allah bentuk yang indah dan lengkap segalanya Nabi li Allah ke katanya manusia. Maka Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Maka oleh Imam Ghazali pun mengatakan bayi itu terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan bayi pada zahir, elok rupa, elok badan. Yang kedua, baik pada batin, yaitu yang dinamakan baik perangui. Dan perangui yang baik yaitu orang yang ghalib, yang kebiasaan bersifat dengan segala sifat yang kepujian, dengan sifat terjauh ia daripada sifat kecelaan, yakni makna perangui baik itu adalah berbuat akan ibadah yang 10 atau yang namanya adalah mengerjakan ibadah batin atau sifat yang terpuji yang ada di dalam batin, menjauhkan segala sifat yang tercela yang ada pada batin, atau yang dinamakan dengan maksiat batin, maksiat yang dalam hati. Atau kata lain, baik zahir itu adalah yang dinamakan dengan alam ajsam. Baik pada batin itu yang dinamakan yaitu alam arwah. Lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fanahnu turidu bihusnul khuluqi suratil batinah biqadri ma yamhi anhu sifatul mazmumah wa yasbitu badalahu sifatal mahmudata fahuwa husnul khuluq wa tamamu husnil khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami kehendaki dengan baik perangui itu surah bentuk yang batin, dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat kecelaan, dan sebut gantiannya itu di dalam batin segala sifat kepujian, maka yaitulah dinamakan baik perangui. Dan kesempurnaan baik perangui itu adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan baiknya perangui adalah terhapus yang ada di dalam batin sifat-sifat yang tercela, terganti pada batin oleh sifat-sifat yang mulia, sifatul mahmudah, oleh sifat yang mulia. Terhapus pada batin sifatul mahmumah, itu sifat yang tercela, sebut gantian pada batin sifatul mahmudah adalah sifat yang dipujikan. Itu namanya husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak.
wa tamamul khuluq husnul khuluq di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesempurna-sempurna baiknya akhlak adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang akhlak hana diatih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu. Yang paling baik akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Dan Imam Ghazali pun berkata, wa tamamu husnul khuluq di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sesempurna-sempurna akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya bagaimana menggantikan sifat yang tercela dengan sifat yang baik. Umpamanya membuangkan akan sifat ghadab, yakni kuat marah yang ada di dalam hati, supaya ia bersifat dengan sifat halim. Halim, lemah lembut. Tapi nah sifat ghadab, sifat bagah bengih, hanam pupu bengih, kali bengih, dengan memiliki ahwate kahanali sifat ghadab, sehingga di sini memiliki yaitu sifat halim, sifat lemah lembut. Yang makna membuangkan sifat yang tercela, menggantikan dengan sifat yang baik, dengan sifat mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Dan membuangkan yang namanya di dalam hati yaitu sifat kikir bakhir, bukhlun kikir, supaya ia bersifat dengan sifat sakhiyun atau karimun, sifat murah hati. Digantikan sifat kikir, sifat bukhlun, sifat kikir dengan sifat karim. Sehingga dikala sifat kikir dibuangkan, maka di situ ada yang namanya sifat karim, yaitu sifat yang mulia, sifat yang dermawan, sakhiyun atau dermawan, sifat murah hati. Tapi dia hitim tepat, kriit dan murah hatinya hitim tepat. Mesti ahwati ya kahana bukhlun nyen nasakhiyun. Tetapi watihana sakhiyun kapastina bukhlun. Jadi dua sifat yang berlawanan. Maka kata Imam Ghazali, digantikan sifat yang buruk dengan sifat yang mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Maka digantikan bukhlun dengan sifat sakhiyun. Dibuang sifat bukhlun, sifat kikir, digantikan dengan sifat sakhiyun, yaitu dengan sifat murah hati, dermawan atau karim. Dan membuangkan ia akan sifat yang kasih akan harta, kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan sifat zuhdun, sifat zuhud,
Tapi nah sifat cinta kepada dunia, dikala hana sifat cinta kepada dunia, tak pasti ia bersifat dengan sifat zuhud, tidak kasih kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Dan membuangkan dari di dalam hatinya itu akan sifat takabur. Dengan membuangkan sifat takabur, supaya ia bersifat dengan sifat tawadhu. Karena sifat takabur adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk, maka digantikan dengan sifat tawadhu. Kata Nabi, man tawadda'a rafa'a, man rafa'a wada'a. Siapa yang merendahkan dirinya, rafa'a, Allah mengangkatkan derajatnya manusia tersebut. Tetapi man rafa'a wada'a, semantang yang galak petinggi roh, wada'a, Allah menjatuhkan derajatnya manusia tersebut. Maka sifat takabur itu adalah sifat yang tercela, yang mestinya dihilangkan, digantikan dengan sifat tawadhu, adalah sifat yang selalu merendahkan diri. Dan membuangkan dari di dalam hatinya akan ria, supaya bersifat ia dengan sifat ikhlas. Dihilangkan di dalam hati yaitu sifat ria, karena dengan ria tersebut dapat menghilangkan amal yang saleh, ibadah yang kita kerjakan dapat hilang pahalanya dengan adanya sifat yang tercela yaitu ria. Kadang-kadang lihat apa buat ibadah, tak pegah, tak cerita-cerita sama orang lain umpama, sehingga dengan tak ceritanya dapat menimbulkan ria di dalam hati. Bangga tu dengan tak pegah sama orang lain yang bangga tu. Uma beklam mangat hat poleh malam lung bedah lung semayang tahajud, lung berzikir, nanti tak cerita wati benga. Sehingga amalan yang kalian tak kerjakan tersebut dapat hilang pahala tersebut, karena menimbulkan ria di dalam hati. Maka ria itu adalah sifatul madmumah, adalah salah satu sifat yang tercela. Digantikan dengan sifat ikhlas. Di segala amal yang kita kerjakan selalu kita harap ridha Allah, balasan daripada Allah. Hana tak harap balasan dari manusia, hana ingin nampakkan amal ibadah kepada manusia, hana ingin berdianggap hai oleh manusia, tetapi selalu mengharap balasan daripada Allah, mengharap pahala daripada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap syurganya Allah.
apapun amal yang kita kerjakan. Maka oleh Imam Ghazali mengibaratkan wa yasbutu badalahu sifatal mahmudah adalah menggantikan sifat-sifat yang tercela dengan sifat yang baik, dengan sifat yang dipuji. Maka menggantikan riya itu dengan ikhlas. Dikala sudah ada ikhlas di dalam hati, maka hilanglah sifat riya. Dikala sudah ada tawadhu, maka hilanglah sifat takabur. Sesudah ada zuhud, hilanglah cinta kepada harta. Sesudah ada dermawan sakhiyun, maka hilanglah sifat bukhlun, sifat kikir. Dikala di dalam hati sudah ada sifat halim, lemah lembut, maka hilanglah sifat ghadab dan perkara sifat-sifat yang terpuji yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, ahsinu akhlaqakum, baikkan olehmu akan peranguimu, usahakan olehmu, kata Nabi, pada membaikkan akhlakmu. Sekalipun kadang-kadang merasa berat di dalam memperbaiki sifat yang terpuji, di dalam memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, merasa berat. Walaupun merasa berat, selalu ada jalan untuk memperbaiki akhlak yang baik. Karena mulianya manusia itu ada pada akhlak yang mulia. Mulianya manusia itu ada pada akhlak yang terpuji. Yang mestinya akhlak yang tercela itu dilawan, diperangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, ij'alul khaira adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu adalah sebagai adat, perkara yang terbiasa. Dengan terbiasa dalam kebaikan, dengan terbiasa dalam akhlak yang mulia, dengan terbiasa taat yang ada pada batin, sehingga maksiat yang ada batin dapat selamat manusia tersebut. Maka kata Nabi, ij'alul khaira adatan, biasakan olehmu akan kebaikan itu. Biasakan olehmu dalam sakhiyun, dalam murah hati. Biasakan olehmu dalam tawadhu. Biasakan olehmu dalam zuhud, kata Nabi. Biasakan olehmu dalam ikhlas. Sehingga segala amal yang kita kerjakan hana berat, hana gehut, bahkan karena terbiasa dengan sifat yang terpuji, dengan keikhlasan. Maka jadikan olehmu, kata Nabi, kebaikan itu adalah sebagai adat, sehingga di waktu kebaikan itu selalu kita jadikan sebagai adat, perkara yang terbiasa, sehingga selalu dalam kebaikan.
Mestinya umpamanya lagi kita terbiasa dengan jamaah subuh, umpama pakan hana merasa berat, pakan tak kadang-kadang orang yang lain kadang merasa berat pada subuh untuk berjamaah sembahyang subuh karena kata biasa kita dengan adat kebaikan, walau memang bak pun merasa berat, merasa gehun, tetapi atanya karena terbiasa maka hana merasa gehun, hana merasa berat li kebaikan tersebut. Bahkan tak iladum merasa berat nasifat dermawan, karena kata Nabi ij'alul khaira adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu sebagai adat, sebagai perbuatan yang terbiasa. Jadi supaya kebaikan itu menjadi yaitu ringan terhadap kita, maka kata Nabi ij'alul khaira adatan, jadikan olehmu kebaikan itu sebagai adat, perkara yang terbiasa. Maka jangan tinggalkan perkara kebaikan, selalu dikerjakan perkara kebaikan, supaya dengan selalu dikerjakan tersebut terbiasa ia dalam kebaikan, maka manusia tersebut maka selalu dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga tentang akhlak yang baik, dibiasakan dengan akhlak yang baik, sehingga dengan dibiasakan akhlak yang baik maka akhlak yang buruk, sifat yang buruk akan hilang, sifat yang tercela akan hilang. Dengan dibiasakan akhlak, berkelakuan dengan akhlak yang mulia, berkelakuan dengan akhlak yang dipuji, sehingga dengan akhlak tersebut Allah mengangkatkan derajatnya manusia, Allah mengangkatkan martabatnya manusia dengan memiliki akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin, Allahumma ansurhum ala a'daihim, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa ahlik al-kafarata wal-mushrikin ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين.
Sallallahu Terima kasih Gibraltar. ala Sayyidina Gibraltar. Muhammad. Terima kasih. Sallallahu alaihi